Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota Muhammad Mustaqim, Lois Oktavia, dan Hesna Safira Riandika akan mempresentasikan tentang kaidah usuliyah kebahasaan 1, yaitu jalan dalalah nas dan mafhum mukhalafah. Dengan materi yang pertama yaitu pengertian dilalah lafal nas. Secara bahasa, kata dalalah adalah bentuk masdar atau kata dasar dari kata yadullu dal yang berarti menunjukkan, dan kata dilalah sendiri berarti petunjuk atau penunjukan. Adapun menurut istilah sebagaimana disebutkan oleh Kutub Mustafa Sanu, bahwa yang dimaksud dengan dilalah adalah kunu say'im bihalati yalzamu minal almi bihil almu bisyai'in ukhra. Artinya, dilalah itu ialah keadaan sesuatu yang dapat memastikan untuk mengetahui yang lainnya. Dilalah lafal itu ialah makna atau pengertian yang ditunjukkan oleh suatu lafal nas, dan atas dasar pengertian tersebut kita dapat mengetahui ketentuan hukum yang dikandung oleh sesuatu dalil nas. Sebagai contoh dapat dilihat pada ayat berikut ini. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dilalah atau penunjukan yang dapat dipahami dari ayat ini adalah bahwa jual beli itu hukumnya halal dan riba itu hukumnya haram. Karena makna atau pengertian inilah yang segera dan mudah ditangkap oleh akal seseorang. Materi yang ditangkap oleh akal seseorang. Materi yang kedua yaitu penunjukan lafal nas menurut mazhab Hanafi. 1. Ibarat al-nas. Definisi-definisi tentang ibarat al-nas yang dikemukakan oleh para ulama antara lain sebagai berikut. Menurut Abu Zahra, bahwa ibarat al-nas adalah dalalatal ibaratu hiyal makniyul mafhumu minal lafzi sawa'un akana dohiron fiha umun kan nason sawa'un kan mukaman kana goyiro mukaman. Artinya, dilalah ibarat adalah makna yang dapat dipahami dari lafznya, baik itu lafz al-zahir atau lafz al-nas, atau baik lafz mukam atau bukan mukam. Menurut Syekh Al-Hudnari, bahwa ibarat al-nas adalah ibaratun nasi wal lafdu wa ma'anaha dalalatul lafdi alil makniyu maqsudan asliyan au ghairu sili. Artinya, ibarat al-nas itu lafz dan artinya adalah petunjuk lafz atas makna yang dimaksudkan, baik yang dimaksudkan itu makna asli atau bukan asli. Dasarnya, ibarat al-nas mempunyai kriteria sebagai berikut. 1. Mengandung lafaz yang tersusun dari dua makna maksud hukum, yaitu maksud hukum asli atau hukum yang mula-mula dipakai, dan maksud hukum bukan asli atau tabai, ikutan. Yang kedua yaitu makna yang segera dapat dipahami dari susunan lafznya. Yang ketiga, di antara lafzahnya mengandung lafzah al-zahir, lafzah al-nas, lafzah mukam, dan lafzah ghair al-mukam. Dalam konteks tersebut, dipahami pula bahwa yang dimaksud dengan ibarat al-nas adalah sikotnya yang terdiri dari berbagai satuan kata, mufradat dan kalimat,
Sedangkan yang dimaksud dengan makna yang dipahami dari ibarat al-nas adalah makna yang dapat dipahami dari sigot itu sendiri. Dalam hal ini adalah susunan kalimatnya. Dalam ini adalah susunan kalimatnya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, contoh lafaz ibarat al-nas dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ibarat al-nas dalam ayat ini menunjukkan kepada dua arti, yakni arti asli dan bukan asli atau tabai. Arti asli yang dapat dipahami dari ibarat al-nas ayat ini ialah bahwa jual beli tidak sama dengan riba. Arti ini dikatakan sebagai arti asli karena mula-mula ayat ini dimaksudkan untuk membantah anggapan orang yang mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ungkapan ayat sebelumnya yang berbunyi innamal bai'u mislur riba. Artinya sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Sedangkan arti bukan asli yang dapat dipahami dari ibarat al-nas ayat ini ialah bahwa hukum jual beli adalah halal dan hukum riba adalah haram. Dalam contoh lain misalnya, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a. Artinya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Ibarat dari lafaz ini memiliki dua makna. Pertama, bolehnya nikah atas wanita yang disenangi. Kedua, batasan jumlah maksimal nikah atas 4 istri. Makna asal dari lafaz ini adalah makna yang kedua, dan yang pertama adalah makna yang ikut dari makna yang asal. Dua, syarat al-nas. Berbagai definisi isyarat al-nas oleh para ulama usul fikih antara lain, menurut Abdul Wahab Khalaf, dalalatul isyarati hiya dalalatan nasi an ma'niyil laziman lima yufhamu min ibaratihi ghairu maqsudan min siyaqihi yahtaju fahmuhu lati fatlang ta'mulu au adnahu hasaba dhuhuri wajhit talazu mi wahfaihi. Artinya, dilalah isyarat adalah petunjuk nas atau makna yang lazim atau tetap yang dapat dipahami dari ungkapannya serta tidak dimaksudkan oleh susunan lafznya, dan untuk memahami maknanya diperlukan pemikiran sedalam-dalamnya atau pemikiran yang sederhana menurut terang atau tidaknya dari segi ketetapannya. Menurut Zakia al-Din Sya'ban, isyaratun nasi hiya dilalatal lafti ali hukamun lam yaqsud minhu asolatan wala taba'an walakinnahu lazama lil ma'ni ladhi sayaqal kalama li ifadati wilayah tawaqqafa alaihi sudakul kalami wala sohatuhu sar'a. Artinya, isyarat al-nas adalah petunjuk lafaz atas hukum yang tidak dimaksudkan baik oleh makna asli maupun makna tabi'i bukan asli, akan tetapi hukum itu tetap ada bagi makna yang tersusun dalam susunan lafz untuk keperluannya, dan tidak dapat diketahui atas makna hukum itu suatu kebenaran dan kesohihan susunan lafznya menurut syara'.
Dengan demikian, isyarat al-nas pada dasarnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengandung makna atau hukum tetap yang tidak dimaksudkan baik oleh makna asli maupun makna tabai dalam susunan lafadznya. Yang kedua, dalam memahaminya kadang-kadang diperlukan pemikiran sedalam-dalamnya atau pemikiran yang sesederhana mungkin. Yang ketiga, kebenaran dan kesahihan makna atau hukum dari isyarat al-nas ini tidak dapat diketahui dalam tuntunan syara. Kaitannya dengan isyarat al-nas, sebagai contoh dapat dilihat dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi fa'il khiftum ala ta'dilu fawahidah, yang artinya, maka jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Ibarat dalam ayat ini dapat dipahami bahwa tidak halal bagi seorang laki-laki, baik menurut agama maupun peradilan, untuk menikahi istri lebih dari satu, apabila ia meyakini tidak dapat berbuat adil di antara istri-istrinya. Sedangkan dari isyarat al-nasnya dapat dipahami bahwa berbuat adil itu wajib selamanya, baik itu laki-laki ketika beristri satu atau ketika berbilang istri, karena berbuat aniaya terhadap istri adalah haram hukumnya. Wahbah Zuhaili memberi pengertian bahwa dilalah nas ialah dalalah nasihiyah dalalah lafati alai subuti hukmi manduqi bihi lil mas'uti anhu li istiriqihim ma fi illati hukmi alladhi yumkinu fahmuha an tariqi ghad min ghairi hajatin ila lijtihadi syar'i, yang artinya dilalah nas adalah petunjuk lafaz nas sesuai atas suatu ketetapan hukum yang disebutkan nasnya, berlaku pula atas sesuatu yang tidak disebutkan atau maskut atau anhu, karena antara kedua yang disebutkan dan tidak disebutkan terdapat pertautan ilat hukumnya, di mana dimungkinkan pemahaman atas keduanya dapat dilakukan dengan analisa kebahasaan dan tidak memerlukan ijtihad dengan mengerahkan segala kemampuan daya nalar. Jadi, apabila terdapat suatu perkara yang tidak diketahui hukumnya, maka ia diperlakukan sama dengan perkara yang ada hukumnya, tetapi memiliki kesamaan ilat di antara kedua perkara tersebut. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi fala taqul lahum afi wala tanharhum, yang artinya, maka janganlah kamu mengucapkan kata kepada kedua orang tuamu, dan jangan pula kamu menghardik mereka berdua. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kita dilarang mengucapkan kata atau cis dan menghardik kedua orang tua atau bapak ibu yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Hal ini tidak lain karena perbuatan tersebut adalah menyakitkan perasaan kedua orang tua. Ketentuan hukum larangan ini juga dapat diberlakukan kepada perbuatan misalnya memukul atau perbuatan yang sejenisnya yang ada pada dasarnya membawa akibat yang sama, yaitu menyakitkan orang tua baik perasaan maupun fisik. Yang keempat ada istidnas. Iqtida'un nas haidalalah kulilami ala mas'quti anhu yatawaqfu sidqul kalami au sikhtihi
mubtada'an ala taqdir, yang artinya iqtida'an nas ialah penunjukan lafadz nas kepada sesuatu makna yang tidak disebutkan, akan tetapi kebenaran lafadznya dapat dikira-kira atas makna yang dimaksud secara syara'. Sedangkan menurut Abdul Wahab Kholab dimaksud dengan iqtida'an nas yaitu al-maradu bima yafhamu min iqtida'an nas ma'na ladzi la yastaqimu kalamu ila bitaqdiri, yang artinya yang dimaksud dengan iqtida'an nas adalah pemahaman makna yang hanya didapat dengan mengira-ngiranya. Contohnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW, rufi'a an amati hatta wal nisyanu wa masatuqrihu alaih. Kalimat ini secara dohir seakan-akan menyimpan lafadz raf'u fi'ala, yang berarti bahwa bebasnya suatu perbuatan apabila terjadi kesalahan atau lupa. Padahal makna ini tidak sesuai karena suatu perbuatan yang sudah terjadi tidaklah dibebaskan. Sehingga pemaknaan yang benar dalam kalimat ini harus mengira-ngira lafadz yang tersimpan di dalamnya, yaitu mengira-ngira lafadz al-simarfa. Jadi yang dimaksud dalam pembebasan dalam suatu kesalahan, lupa, atau terpaksa adalah dosanya, bukan perbuatannya. Dan ini adalah maksud yang benar menurut susunan lafadznya. Contoh lain dari Al-Quran surat Yusuf ayat 82 yang berbunyi was'al qaryati allati kunna fiha, yang artinya dan tanyalah kepada penduduk negeri tempat kami berada dan kafilah yang datang bersama kami, dan kami adalah orang yang benar. Adalah istidak terbagi kepada tiga macam, ya. Ini yang pertama, sesuatu yang wajib ditakdirkan atau dimunculkan keberadaan suatu ucapan. Yang kedua, sesuatu yang wajib ditakdirkan atau dimunculkan untuk kebenaran suatu ungkapan atau kalimat secara akal. Dan yang ketiga, sesuatu yang wajib ditakdirkan atau dimunculkan untuk sahnya suatu ungkapan secara hukum. Kontradiksi antara ibarat nas, isyarat nas, dalalan nas, dan ijtihad al-nas. Contoh kontradiksi antara ibarat nas atau ungkapan dan isyarat nas. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Quran surat An-Nisa ayat 93. Ayat pertama ungkapannya menunjukkan adanya kewajiban qisas bagi pembunuh, sedangkan ayat kedua menurut syaratnya menunjukkan bahwa pembunuh dengan sengaja tidak harus menerima qisas. Contoh kontradiksi antara isyarat nas dan dalalah nas. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah atau tidak sengaja, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 92. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya. Quran surat Al-Nisa ayat 93. Ayat pertama, menurut petunjuknya atau dalalahnya dapat diambil pengertian bahwa orang membunuh seorang mukmin secara sengaja wajib memerdekakan seorang budak mukmin. Sedangkan ayat kedua, menurut isyaratnya dapat diambil pengertian bahwa pembunuh tidak wajib memerdekakan budak. Karena pada ayat
tersebut telah dikatakan bahwa balasan bagi pembunuh dengan sengaja adalah kekal di neraka jahanam, tidak yang lain. Contoh kontradiksi antara Qidha al-Nas dengan dalalah lain. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya telah dihapus dosa dari umatku karena tersalah, lupa dan hal-hal yang mereka benci. Dari firman Allah SWT yang artinya, dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah atau tidak sengaja, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya atau si terbunuh itu. Quran Surat Al-Nisa ayat 92. Pada hadis di atas, lafaz pertama menurut dalalah iktihak, orang yang berbuat sesuatu karena tersalah atau tidak sengaja diampuni dosanya. Namun pada firman Allah Subhanahu wa taala, lafaz kedua menurut dalalahnya, petunjuknya orang yang membunuh karena tersalah tetapi harus memerdekakan seorang hamba sahaya dan membayar diat. Maka jika terjadi pertentangan antara keduanya, yang dimenangkan adalah yang kedua menurut petunjuknya, yaitu tetap terkena hukuman. Dapat disimpulkan bahwa dari penjelasan di atas dapat kita ketahui kekuatan teori mengambil petunjuk nas, yaitu ibarat al-nas memiliki kedudukan tertinggi dalam dalalahnya. Kemudian disusul isyarat al-nas, dalalah al-nas, dan terakhir iktihak al-nas. Mafhum mukhalafah. Mafhum menunjuk lafaz yang menunjukkan bahwa hukum yang lahir dari lafaz itu berlaku bagi masalah yang tetap disebutkan dalam lafaz itu, yang hukumnya bertentangan dengan hukum yang lahir dari mantuknya, karena tidak adanya batasan yang berpengaruh dalam hukum. Mafhum mukhalafah disebut juga dalil kitab. Macam-macam mafhum mukhalafah. Yang pertama, mafhum lakib, ialah menetapkan hukum saliknya dari hukum yang ditetapkan pada isim alam atau isim jenis dalam suatu nas. Yang kedua, mafhum hash, ialah menetapkan hukum sebaliknya daripada hukum yang dibatasi dengan yang disebutkan oleh lafaz dalam suatu nas. Yang ketiga, mafhum sifat. Mafhum sifat ialah petunjuk lafaz yang diberi sifat tertentu kepada berlakunya hukum sebaliknya atau yang berlawanan dari hukum yang disebutkan oleh lafaz itu pada sesuatu yang tidak didapati sifat yang disebutkan oleh lafaz tersebut. Yang keempat, mafhum syarat. Mafhum syarat ialah petunjuk lafaz yang memfaedahkan adanya hukum yang dihubungkan dengan syarat supaya dapat dilakukan hukum yang sebaliknya atau berlawanan pada suatu yang tidak memenuhi syarat yang disebut oleh lafaz itu. Mafhum kihayah. Mafhum kihayah ialah petunjuk lafaz yang memfaedahkan sesuatu hukum sampai dengan batasan yang telah ditentukan. Apabila telah melewati batas yang ditentukan itu, maka berlaku hukum yang sebaliknya. Mafhum adat. Mafhum adat ialah petunjuk lafaz yang memfaedahkan sesuatu pengertian dinyatakan oleh hukum yang dengan bilangan tertentu dan akan berlaku hukum sebaliknya atau yang berlawanan pada bilangan lain tertentu yang berbeda dengan bilangan yang disebutkan oleh lafaz itu. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.